Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah syukur rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini sehingga bisa melanjutkan aktivitas mengkaji sebuah kitab yang kita lakukan secara rutin setiap bulannya dan setiap Jumatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu ini bagi kita semua, amin. Ma'asyiral muslimin, kemarin kita sudah sampai di surat Hud, membahas kitab Asbabun Nuzul karangan Imam Al-Wahidi. Kebetulan Yunus, Hud, Yusuf itu juga nuzuli, yaitu turunnya yang sesuai urutan dengan mushafi. Nah, jadi sesuai urutan mushaf juga sesuai urutan nuzuli, yang mana yang lebih turun waktunya lebih dulu turun juga sama. Ini sesuai dengan Tafsir Al-Hadits karangan Syekh Izzat Darwazat. Beliau mengarang tafsir itu diurutkan sesuai yang mana ayat ataupun surat yang turun lebih dulu, bukan dari urutan mushaf. Nah, kebetulan sama Yunus, Hud, dan Yusuf. Ini untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas surat Hud, ada beberapa ayat di situ. Yang terakhir, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Ini surat Hud, yang mana asbabun nuzul dari ayat tersebut yaitu ketika seseorang melapor kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, saya telah menodai seorang perempuan tapi tidak sampai ke jima. Kemudian hingga Allah menurunkan ayat ini, Rasulullah masih enggan menjawabnya. Kemudian turunlah wa aqimis sholata tarafayn nahari, dirikanlah sholat di ujung kedua siang, yaitu dari subuh sampai asar, wa zulafam minal lail, yaitu di sebagian pertama dari malam, yaitu maghrib dan isya. Sesungguhnya innal hasanati, kebaikan-kebaikan tersebut, solat-solat yang tadi engkau lakukan, yudhibanas sayyi'at, akan menghilangkan dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Nah, ini diantara keutamaan kita menjaga solat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk surat Hud sudah kita bahas di bulan lalu. Kajian kali ini kita membahas surat Yusuf alaihissalam. Bukan Yusuf, surat Yusuf.
Dalam surat Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qauluhu ta'ala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, sampai ayat. Berarti ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Satu ayat ini perlu diperhatikan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya suatu ayat dalam Al-Quran ataupun surat dalam Al-Quran itu adalah bisa terjadi karena kisah tertentu, kemudian Allah menjadikannya dalam ayat-ayatnya, atau persoalan tanya jawab sahabat dengan Rasulullah kemudian Allah menjawabnya, atau persoalan seperti ada yang mengadukan kepada Rasulullah, atau sebuah peristiwa kemudian Allah menurunkan ayat tentang peristiwa itu, ataupun ijtihad para ulama, oh ayat ini sesuai dengan kejadian ini. Nah, ini termasuk asbabun nuzul juga. Dalam surat Yusuf ini Imam Al-Wahidi memiliki riwayat yang bersambung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhbaron Abdul Qahir bin Thahir. Jadi Imam Al-Wahidi dapat riwayat dari Abdul Qahir ibnu Thahir sampai nanti ke sahabat an abihi, anaknya Sa'ad Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia berkata, fi qawlihi azza wa jalla, dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan ayat nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, qala sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bahwa ayat ini anzalal Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatalahu alaihim zamanan. Ketika Al-Quran itu turun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membacakan kepada para sahabat zamanan. Jadi beberapa waktu, beberapa ayat turun ya dibacakan, ayat ini dibacakan terus menerus. Kemudian faqalu ya Rasulullah, para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lau qasasta di sini kalau secara makna lughawi, lau qasasta, andai engkau mengisahkan kepada kami. Tapi secara tafsirnya, tafsir hadis tersebut yaitu ketika para sahabat sudah mendengarkan Al-Quran sekian dan selalu mendengarkannya lagi, seakan-akan sahabat merasa, ya Rasulullah tambahkan kepada kami Al-Quran ini, yang lain, dan minta yang lain, karena senangnya sahabat dengan Al-Quran ketika turun. Tapi menggunakan kalimat lau qasasta, andaikan engkau berkisah kepada kami. Kemudian dari perkataan sahabat ini ketika itu, maka Allah menurunkan ayat dalam surat Yusuf ini, fa'anzalallahu ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin ila qawlihi nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an
wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi Allah menurunkan sesuai dengan kata-kata yang dipakai oleh sahabat tadi dalam meminta turunnya Al-Quran. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Wahai Rasulullah, kabari ayat ini turun kepada sahabat tadi yang meminta engkau untuk mengkisahkan sesuatu, bahwa katakan kepada mereka, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Kita mengkisahkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu wahai seluruh umat, ahsanal qasasi bima auhayna ilaika, sebaik-baik kisah, yaitu ahsanul qasasi yang dimaksud adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ada riwayat lain yang mengatakan lau haddatstana, dan Allah pun menurunkan kalimat yang sama, wahai Rasulullah, andaikan engkau hadis dengan qasas, ini beda. Kalau qasas ini kisah-kisah yang lebih kepada kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah para alim-alim ulama zaman dahulu. Kalau hadis ini peristiwa-peristiwa lebih umum. Terkadang sahabat menggunakan kalimat lau haddatstana, maka Allah pun menurunkan kalimat yang sama dengan yang diminta oleh para sahabat. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan taqsa'irru minhu juludul ladina, di ayat Az-Zumar kalau tidak salah. Kita lanjutkan kembali. Qala anzalal Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatalahu alaihim zamanan faqalu ya Rasulullah law qassasta fa anzalallahu ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin ila qawlihi nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Fatalahu alaihim zamanan, kemudian ini berlangsung beberapa waktu. Kemudian para sahabat kembali mengatakan lau haddatstana, andaikan engkau mengkisahkan kepada kami, tapi dalam bahasa hadithun. Hadithun ini peristiwa. Fa'anzalallahu ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Nah, ini di surat yang lain, masih dalam satu riwayat. Ini sesuai riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Rawahu Al-Hakim. Ini yang bisa diberikan oleh Imam Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul surat Yusuf. Jadi hanya satu ayat ini mengenai nahnu naqussu, ketika sahabat ingin turun ayat lagi, begitu kuatnya permintaan sahabat dan begitu senangnya para sahabat ketika Al-Quran itu turun. Setelah turun mereka tulis, mereka baca, mereka hafalkan sampai hafal. Sudah ketika itu sudah berlarut dengan ayat tersebut sampai pengen turun lagi. Terkadang sahabat mengatakan lau qassasta, lau haddatstana, saking ingin segera diturunkan ayat Al-Quran itu. Jadi kalimat qassasta dibayar dengan Allah dengan turunnya nahnu naqussu. Terkadang kalimat haddatstana, andaikan engkau kisahkan sebuah peristiwa kepada kami wahai Rasul, maksudnya turunkan ayat yang lain agar kita mampu menulis dan membaca dan mengamalkannya. Ini saking getune para sahabat oleh nyari ayat Al-Quran.
Ketika sudah hafal yang ini, hafal ayat semua sudah dihafal, kurang nambah, diamalkan, kurang nambah, sampai bilang kepada Rasulullah. Karena Al-Quran turunnya bertahap selama 23 tahun. Dan itu nggak sabar. Ya Allah. Sampai kalimatnya para sahabat, lau qasas ta'alaina, lau haddatstana, meminta ayat kembali diturunkan agar mereka mampu mengamalkan dan memberi pelajaran dari ayat tersebut. Ini yang bisa diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi. Jadi nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan seluruh surat Yusuf ini hanya memiliki satu saja riwayat tadi yang ada asbabun nuzulnya. Satu ayat itu tadi. Kita lanjut ke surat berikutnya. Jadi setelah surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hijr. Dibuka surat Al-Hijr. Halaman berapa? Jadi kalau mau lihat surat mana yang lebih dahulu turun, di kertasnya di sini ada lembaran, biasanya kalau masih ada, tidak terbuang. Setelah Yusuf itu Al-Hijr. Halaman 207. Kok bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Dalam surat Al-Hijr, dan sungguh benar Allah itu mengetahui siapa saja yang menjadi orang-orang yang dulu dan dari kalian. Sungguh Allah juga mengetahui siapa yang terakhir dari kalian. Kalau zahir ayatnya seperti ini, ayat sebelumnya mengatakan, kita bulat surat Al-Hijr, Masya Allah, Ibrahim Hijr, walaqad alimnal mustaqim wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala itu yang menghidupkan kalian dan mematikan kalian, dan kami ini yang mewarisi. Kemudian walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Kalau konteks ayat sebelumnya ini masih membahas tentang kematian. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka mustaqdimina di sini yang mati duluan siapa saja Allah tahu. Mustakhirina yang terakhir mati Allah pun tahu. Nah, ini menggambarkan ayat tersebut seperti itu. Namun dalam penafsirannya ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dalam menafsirkan mustaqdimina dan mustakhirin. Di antaranya dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Wahidi ini, akhbarona Nasrun ibn Abi Nasr sampai kepada sahabat Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin qala kanat tusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan husna fi akhirin nisa
wa kana ba'dhuhum yataqaddamu ila shaffil awwal li alla yaraha wa kana ba'dhuhum yata'akhkharu fi shaffil akhir fa idza raka'a qala hakadha wa nadhara min tahti abli'ili fanazalat wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang wanita yang husna, ini cantik, kanat tusalli khalfan Nabi, dan wanita tersebut itu sholat di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ba'duhum yataqaddam ila shaffil awal, sebagian sahabat ini sholatnya maju ke depan di shaf pertama agar jauh dari pandangan terhadap wanita cantik yang sholat di belakangnya Nabi Muhammad tadi, li'alla yaroha, biar tidak bisa lihat ketika sholat, mengganggu kekhusyuan. Wa kana ba'duhum yata'akhkharu fi shaffil akhir, namun ada sebagian juga yang pengen di shaf terakhir. Fa idza raka'a qala hakadha wa nadhara, karena ada niatan tersendiri ketika ingin melihat wanita yang sholat di belakang Rasulullah tadi, yang katanya cantik tadi. Ketika rukuk, fa idza raka'a qala hakadha wa nadhara min tahti ab'ilihi. Oh, seperti ini ternyata wanita tersebut, dan melihatnya dari bawah ketiaknya. Jadi ketika rukuk melihat ke belakang untuk melihat yang soft belakang tadi, ada wanita yang katanya cantik tadi. Maka Allah menurunkan ayat ini, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin, dengan cara menyindir para sahabat sapa bae sing pengen soft depan itu Allah pun tahu, karena mereka enggak ingin melihat dan tidak ingin kekhusyuan mereka terganggu. Tapi Allah pun tahu, wahai para sahabat Nabi, kalau kalian ada yang pengen di belakang, walaqad alimnal mustakhirin, agar supaya mampu melihat wanita yang katanya cantik tadi yang sholat bersama Rasulullah. Terkadang Al-Quran pun turun untuk menegur para sahabat. Wa qala Rabi', ini nggak usah kita bahas lagi karena ini kekhusyuan dalam sholat. Yes, mungkin sekarang kita tidak terjadi karena mungkin jauh soft laki-laki dengan perempuan, atau sekarang mungkin ada sekatan seperti itu, jadi tidak sampai bisa, atau zaman dahulu pun masih belum ada sater. Jadi para sahabat masih bisa melihat ketika rukuk di shaf terakhir dari para laki-laki, kemudian shaf belakangnya itu langsung para nisa. Jadi masih bisa melihat ketika rukuk, nah itu masih bisa kelihatan. Nah mungkin dengan adanya ini akhirnya disindir para sahabat yang kemudian di era sekarang shaf wanita dan shaf perempuan masih terlampau jauh agar tidak saling melihat. Karena dulu mungkin tidak ada mic, jadi suara itu harus kedengaran, akhirnya harus tetap agak berdekatan, mau tidak mau, dan ruangannya tidak tertutup apapun. Ketika tertutup, suara nggak bisa mendengar. Maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi ada yang mengatakan mustaqdimina tadi adalah orang-orang yang lebih dulu soft pertama biar tidak lihat yang katanya ada perempuan cantik tadi. Mustakhirina, orang yang terakhir
sengaja mengakhirkan biar bisa melihat wanita yang katanya cantik tadi. Ini yang menafsirkan ayat tersebut seperti itu. Ada riwayat yang kedua, waqala Rabi' bin Anas harridil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shaffil awal fi sholati fastahama an-nas alaihi wa kanu banu udratan daurihim qasiyah minal masjid faqalu nabi'u tawrana nashtari tawran qaribatun minal masjid fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Yang ini riwayat dari Rabi' bin Anas, sahabat Ar-Rabi' ibn Anas. Jadi ketika Rasulullah harrodho itu menyemangati kaum muslimin untuk selalu sholat di shaf pertama fis sholah, dalam sholatnya, maka setelah Rasulullah menyemangati sahabatnya untuk shaf pertama dalam sholat, fazdahaman nas, maka ramailah manusia untuk berbondong-bondong agar bisa sholat di shaf pertama. Wa kanu banu udratu daurihim qasiyah minal masjid, mereka sampai membangun rumah tinggal mereka di dekat dengan Masjid Nabawi. Berbondong-bondong pengen jadi shaf pertama ketika sholat. Faqalu, bahkan para sahabat mereka berkata, nabi'u tawrana wa nashtari tawran qaribatun minal masjid. Kami rata-rata menjual rumah-rumah kami, tanah-tanah kami yang jauh dari masjid itu, kemudian kami membeli tanah dan rumah yang dekat dengan masjid untuk kita bangun rumah di situ. Biar apa? Biar bisa shaf pertama. Semua toko masjid jual rumah ini sesegera mungkin, kita beli rumah dekat kaflingnya masjid, agar bisa jadi ketika waktu sholat adzan tahu, adzan terdengar, kemudian datang di shaf pertama. Nah, ini betapa berlomba-lombanya para sahabat ketika Rasulullah menyemangati mereka untuk jadikan shaf pertama itu shaf sholat kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melihat kejadian ini, mereka berbondong-bondong dan menjual rumah mereka dan membeli mereka rumah yang di dekat masjid, maka Allah menurunkan ayatnya, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Allah tahu siapa yang berlomba-lomba untuk menjadi shaf pertama, dan Allah pun tahu siapa yang mustakhirin, mereka yang masih terlambat dalam shaf sholat mereka. Jadi ada berapa tadi tafsirannya? Yang pertama, orang menafsirkan mustaqdimina dan mustakhirina ini tentang kematian Allah, sebagaimana ayat sebelumnya, wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Maka mana yang dihidupkan dahulu, mustaqdimin, mana yang dimatikan dahulu, mustakhirin, mana yang dimatikan akhir, dan mana yang dihidupkan akhir, Allah tahu semua. Ini tafsiran pertama, karena ayat sebelumnya membahas tentang kematian dan kehidupan. Yang dilahirkan siapa dulu, yang dimatikan siapa dulu, Allah tahu. Jadi kita tetap. Kemudian ada riwayat yang mengatakan mustaqdimina di sini adalah orang-orang yang
berlomba untuk saf awal agar tidak melihat aurat, agar tidak melihat an-nisa tadi, imro'atun, wanita yang katanya cantik tadi, bukan aurat ya, tetap bukan aurat, itu wajah cuma katanya cantik dan sholat di belakang Rasulullah. Ini menandakan apa? Ketika sholat itu mereka tidak menggunakan cadar kalau kita bisa. Ketika umroh ataupun ketika haji kita bertawaf itu pun hukum yang sama, yaitu hukum ketika kita sholat maka cadar dilepas semua ketika bercadar. Jadi ketika sholat pada zaman Nabi pun demikian, ketika ingin melihat wajah para sahabiat tadi maka satu-satunya cara adalah ketika sholat. Dan rumornya wajahnya cantik, akhirnya para sahabat di belakang sofnya agar bisa ketika ruku sedikit melihat dan mengklarifikasi wajah cantik tersebut. Nah ini maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin. Ini tafsiran kedua. Ada yang menafsirkan juga ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk jadikan shaf awalmu di dalam sholat, maka mereka berlomba-lomba sampai beramai-ramai dan menjual rumah yang mereka miliki yang jauh dari masjid dan membeli rumah yang dekat dengan masjid. Dan itu terjadi, maka Allah menurunkan ayat ini. Allah tahu siapa yang mereka berlomba-lomba untuk shaf pertama, dan Allah pun tahu yang berlomba-lomba sampai segitunya perjuangan mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam memahami ayat ataupun asbabun nuzul, Imam Al-Wahidi kembali memberikan kita faedah satu kata, yaitu al-ibrah bi umumil lafat la bi khususis sabab. Ibrah yang bisa kita ambil itu jangan karena kekhususan asbabun nuzul itu kemudian kita jadikan ini satu-satunya tafsir. Tetap yang bisa kita ambil al-ibrah bi umumil lafat. Keumuman lafadznya itu seperti apa tetap kita ambil. Bukan berarti ini hanya khusus sholat saja misalkan. Ini hanya khusus ketika kita orang-orang yang terakhir tadi yang ingin melihat perempuan yang cantik tadi. Teguran dari Allah. Atau ini hanya khusus bagi mereka yang menjual rumah mereka kemudian yang dekat dengan masjid, kemudian ini menjadi orang pertama di shaf pertama tadi, kemudian Allah melihat mereka walaqad alimna mustaqdimina minkum walaqad alimna mustaakhirin. Tapi kita harus melihatnya dengan sisi umumnya lafaz. Umumnya lafaz yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan. Maka kemudian Allah pun tahu siapa yang dulu dimatikan atau dihidupkan, dan Allah pun tahu siapa yang dulu dimatikan, siapa yang diakhirkan terlebih dahulu. Jadi ada tiga pendapat, tapi tetap kita gunakan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Adapun perintah untuk shaf awal ini juga turun di ayat yang lain ketika para sahabat mengadukan, wahai Rasulullah, rumah saya ini jauh, dalam surat Yasin. Jadi Allah pun yang sudah kita bahas dulu kalau tidak salah, asbabun nuzul, ayat yang Allah beritahu kepada para sahabat, yaitu ketika mereka jauh dari masjid dan perjalanan yang begitu jauhnya, kemudian Allah pun menghitung langkah kaki mereka, maka mereka jadi kuat setelah itu.
Kita nggak mampu untuk beli rumah dekat masjid, rumah kita jauh kan, kita jalan. Tapi kita juga pengen soft pertama Rasulullah seperti apa ini, dan kita jarang dapat soft pertama. Maka Allah menurunkan langkah kaki mereka pun dihitung oleh Allah. Yasin wal Quran hakim. Wa in atharihim, Masya Allah, dalam surat Yasin, nanti bisa kita kembali baca ayat tersebut. Ini termasuk soft. Kejadian itu ada atau tidak ada, sanadnya ini jayid atau tidak, kita harus perhatikan juga. Jadi sanad yang tadi para sahabat ingin melihat wajah perempuan tadi apakah jayid, ya sanadnya secara ini ada yang mengatakan hasan. Hasan ini dhaif tapi masih dimaklumi. Jadi tergantung sanad, riwayat dan matan juga kita harus perhatikan ketika mengambil asbabun nuzul. Namun tidak menyalahi aturan pertama sebagaimana sebab Imam Al-Wahidi mengatakan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Dalam mengambil ibrah sebuah asbabun nuzul itu kita tetapkan keumuman lafadznya saja, jangan hanya melihat kekhususan asbabun nuzul tersebut. Allahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.